excited banget ya. Saya juga sebenarnya sangat-sangat menantikan materi ini dari Pak Adi Suranta Ginting. Sebentar kita akan dengar. Saya cuma dikasih waktu 20 menit saja, tapi akan berusaha semaksimal mungkin membagikan dari sisi firman Tuhan. Baik, Mazmur 90 ayat 12 berkata gini, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Nah, kita masih bijak dengan umur kita karena umur kita terbatas. Dalam setiap jenjang usia itu ada hal-hal yang harus kita lakukan, kalau enggak kita akan susah di masa tua. Nah, saya ingin tekankan di awal dulu ya, generasi sandwich ini masalahnya adalah kan gini, harus nanggung anak, nanggung diri sendiri, lalu nanggung orang tua. Bahkan kalau masih ada kakek nenek yang umurnya panjang banget, jadi ada 4 tanggungan dalam hidupnya. Nah, saya ingin garis bawahi yang pertama, anak bukanlah investasi masa tua. Ini merupakan paradigma yang salah. Karena dalam firman Tuhan dalam 2 Korintus 12 ayat 14b dikatakan gini, karena bukan anak-anak yang harus mengumpulkan harta untuk orang tuanya, melainkan orang tualah untuk anak-anaknya. Sebagai orang tua yang melahirkan anak-anak sudah menjadi kewajiban dan tanggung jawab kita untuk menafkahi, memelihara, membesarkan anak-anak kita sampai mereka siap dilepaskan dari rumah. Nah, dalam hal ini semua biaya pendidikan anak-anak, pemeliharaan mereka dari baby sampai besar sampai menikah bukanlah hutang anak-anak kepada orang tua. Mindsetnya kita harus ngerti dulu secara firman Tuhan. Anak gak berhutang apa-apa sama orang tua. Yang merasa orang tua katakan gini, anak gak berhutang sama saya. Amen. Nah, pertanyaannya, sampai kapan dong kita sebagai orang tua harus menghidupi anak-anak kita? Nah, sampai anak-anak kita berusia produktif. Kurang lebih usia 20 sampai 25 tahun, ini anak-anak udah harus bisa berdiri di atas kaki mereka sendiri. Karena itu baik sekali untuk orang tua memberikan target kepada anak-anak mereka terlepas dari banyak tidaknya harta Anda. Supaya anak-anak itu kalau dikasih tanggung jawab, mereka jadi sungguh-sungguh. Sekolah sungguh-sungguh. Karena di usia sekolah, ingat ada jenjang usia. Tanggung jawab seorang anak di usia sekolah adalah sekolah sungguh-sungguh supaya memastikan mereka kelar kuliah tepat waktu dan sudah mulai bekerja di saat mereka harus bekerja. Karena banyak zaman sekarang anak-anak yang harusnya sudah bekerja tidak bekerja tapi masih jadi beban buat orang tua. Nah, sebagai orang tua harus tegas mengambil keputusan anak-anak yang sudah masuk usia produktif, katakan lulus kuliah usia 23 harus sudah bekerja. Firman Tuhan berkata, orang yang tidak mau bekerja janganlah dia makan. Jadi didik anak-anak Anda. Ratapan 3 ayat 27 berkata gini, adalah baik bagi seorang pria memikul kuk pada masa mudanya. Jadi kita harus didik anak-anak kita sejak muda untuk punya tanggung jawab. Pertama atas dirinya sendiri. Dia sudah dikuliahkan, dia sudah dibesarkan, dia harus bekerja. Nah, anak-anak saat berusia sekitar 25 sampai 30, ingat orang tua sudah berusia sekitar 50 sampai 55 tahun. Nah, anak-anak udah harus kerja. Nah, usia menikah itu sekitar 25 sampai 35 tahun. Ingat, di setiap jenjang usia ada yang harus kita kerjakan. Makanya kita harus punya target supaya kita beroleh hati yang bijaksana di setiap usia ini. Usia 25 sampai 35 tahun, di masa anak muda itu harus kerja keras. Ibaratnya gini, mumpung belum ada tanggungan di rumah, mumpung belum ada yang dirugikan kalau sampai kita susah gitu ya. Mumpung masih jomblo, kerja sungguh-sungguh, harus berani ambil resiko. Kalau belum ada yang ditanggung di rumah, ibaratnya kalau kamu bisnis rugi ya kamu kan tanggung sendiri. Justru harus kerja keras sungguh-sungguh, gak usah pakai takut ini, takut itu. Berani high risk, usia 25 sampai 35. Jangan malah cari jodoh dulu, ini usia orang yang kerja keras. I tell you this, jodoh akan datang seiring berjalannya uang Anda bertambah. Yakinlah. Oke, Amsal 24 ayat 27 berkata gini, selesaikanlah pekerjaanmu di luar, siapkanlah itu di ladang, baru kemudian dirikanlah rumahmu. Firman Tuhan mengajarkan dengan sangat bijaksana. Dikatakan selesaikan pekerjaanmu di luar, siapkan itu di ladang. Orang harus sudah punya ladang dulu baru boleh bangun rumah. Artinya sudah harus punya kerja atau usaha baru boleh menikah. Makanya saya bilang sama para jomblo, jangan mau nikah sama
pengangguran. Tapi banyak pengangguran yang marah sama saya. Katanya rezeki orang kan beda-beda. Siapa bilang? Anda pengangguran cari istri yang kaya. Salah, Anda akan direndahkan. Amin. Ada perempuan-perempuan yang gak mau berkarya. Lulus kuliah langsung nikah, cari suami yang kaya. Keliru besar. Buat Anda sekolah kalau Anda gak mau berkarya. Selesaikan pekerjaanmu di luar, siapkan itu di ladang, baru dirikan rumahmu. Nah, orang harus bisa menghidupi dirinya sendiri, baru boleh menikah. Nah, tujuannya apa? Supaya setelah menikah, mereka tidak jadi beban bagi keluarga, bagi orang tua dan saudara-saudaranya. Masa uang susu minta mama? Malu dong, dulu mama udah nyusuin, ya kan? Nah, setelah menikah, istri dan anak-anak kan akan jadi tanggungan suami, bukan papa mamanya lagi. Nah, ini yang kita harus ngerti. Nah, suami bertanggung jawab untuk mengurus anak-anak dan istrinya. Demikian juga istri. Nah, apakah pertanyaannya gini, apakah istri harus bekerja? Kalau penghasilan suami tidak mencukupi, istri wajib bekerja. Ingat Amsal 31 berkata tentang istri yang cakap. Dia mengurus rumah tangga dan dia bekerja. Dikatakan dalam Amsal 31 ayat 14, ia serupa kapal-kapal saudagar dari jauh, ia mendatangkan makanannya. Dia bekerja dengan tangannya. Jadi sebenarnya kalau istri-istri lihat penghasilan suami tidak cukup, itu jangan ngeluh, jangan ngerongrong, jangan jadi beban. Istri adalah penolong, disinilah fungsi istri harus mau bekerja. Saya sejak nikah tidak pernah berhenti kerja, so beruntung suami saya ya. Haleluya. Ada amin dari mertua saya. Nah, ada sedikit tips di sini. Ketika Anda sudah mulai masuk usia produktif atau bekerja, penting sekali Anda mulai memikirkan tabungan untuk kesehatan. Karena sebagai seorang pencari nafkah, Anda akan kehilangan penghasilan dan menyusahkan keluarga besar, terutama yang Anda tanggung ketika Anda sakit. Nah, saya bukan penjual asuransi, tapi saya tahu bahwa di usia produktif ini penting sekali kita mempunyai perlindungan atas diri kita. Karena kita sumber pencari nafkah, penting sekali Anda punya asuransi kesehatan dan paling minim asuransi jiwa klasik. Supaya kalau ada apa-apa sama Anda, istri dan anak-anak bisa dapat sesuatu untuk meneruskan hidup mereka sebelum mereka menemukan jalan keluar untuk kehidupan selanjutnya. Nah, penting juga anak-anak muda catat ini. Kalau sudah mulai dapat uang itu jangan beli gadget, baju baru, branded, nggak ada gunanya. Bahasa Chinese-nya meyoyong. Yang Anda harus lakukan adalah apa? Investasi rumah. Kenapa? Rumah tinggal merupakan kebutuhan. Dan ini merupakan investasi yang sangat berharga karena harga tanah dan rumah naik terus. Mulailah mencicil rumah sedini mungkin. Anda akan menuai kebahagiaan di masa tua. Saya sama suami bersyukur sejak belum menikah sudah nyicil rumah. Jadi uang kita nggak lari kemana-mana yang nggak penting-penting gitu loh. Dengan punya cicilan rumah itu kita jadi disiplin mengatur keuangan kita. Jadi harus mikir, oh tiap bulan ini harus dibayar dulu. Nah, bagaimana Anda mengelola keuangan Anda? Saya kasih tipsnya 10, 20, 30, 40. 100% itu dibagi jadi 10, 20, 30, 40. 10% itu taburan, perpuluhan. Kalau orang dunia bilang sedekah ya. Kemudian 20% itu tabungan investasi. Bisakah asuransi masuk di sini? Bisa menurut saya. Karena kalau sampai apa-apa terjadi sama Anda, ada uang yang cair. Betul? Nah kemudian 30% itu apa? Cicilan atau hutang. Contoh KPR rumah atau cicilan motor, cicilan mobil. Nah menurut saya sebagai anak muda harus bijaksana. Kalau Anda tidak perlu kendaraan, jangan pernah beli kendaraan. Apalagi di zaman sekarang itu ojek online murah meriah. Nggak perlu bayar asuransi mobil, nggak bayar pajak, SNK, belum kalau kecelakaan, amit-amit, asuransi dan lain-lain, keluar uang lebih banyak. Bensin juga sekarang tambah mahal, parkir juga harus bayar. Kalau Anda mulai belagu, Anda bilang mesti punya supir, itu biaya lagi. Udah paling enak punya supir nggak bayar mobilnya, tinggal bayar Grabnya gitu kasarnya ya. Kita kemana bayar 15.000, 20.000, 100.000, 200.000, udah nggak pusing. Jangan pakai gengsi,
Karena nggak ada yang ngidupin Anda kecuali Anda sendiri. Jadi nggak usah peduli omongan orang. Menurut hemat saya, kalau Anda dapat fasilitas dari kantor, punya mobil, ya kantor yang tanggung, puji Tuhan. Tapi kalau Anda harus beli lalu biayanya jadi bengkak, kebutuhan hidup Anda akan jadi bertambah. Jangan. Lebih baik kalau mau nyicil itu rumah aja atau investasi. Nah, kemudian 40-50% ini biaya hidup. Jadi biaya hidup itu ya tagihan listrik, makan, minum, dan uang sekolah dan lain-lain sebagainya. Ini penting untuk kita ngerti ini supaya kita punya tabungan buat masa tua. Nah, tabungan investasi nanti mungkin Pak Adi akan menjelaskan lebih bagus dari saya. Kemudian saya udah bahas tentang istri apakah harus bekerja. Nah, di dalam rumah tangga penting untuk menunjuk siapa yang lebih pandai mengelola keuangan. Gak mesti istri, gak mesti suami, tapi siapa yang lebih pintar mengelola keuangan, dia yang pegang keuangan. Suami saya sempat khotbah minggu lalu bilang, saya kerja uangnya semua kasih istri saya mau ralat. Bukan kasih, titip. Titip mengelola. Karena gini, dia gesek kartu kredit, saya yang bayar. Dia traktir orang makan, saya yang bayar. Jadi berapapun yang dia kasih ke saya, akhirnya habis juga. Berarti itu cuma nitip, bukan kasih. Ya. Nah, jadi kita sebagai orang yang pegang keuangan harus cerdas mengelola. Nah, kapan anak harus memelihara orang tua? Ini penting. Di usia 35-50 tahun, selain kita nabung buat pendidikan anak-anak ya, karena anak-anak akan kuliah sekitar kita usia 40-an tahun tuh anak-anak mulai kuliah. Nah, pastikan kita juga menabung untuk pendidikan anak, tapi mulai menyisihkan uang untuk pemeliharaan orang tua. Apa yang paling penting menurut saya? Paling enggak Anda mulai lihat apakah orang tua punya asuransi. Karena ibarat mobil, kendaraan, makin tua makin banyak perawatan, itu manusia. Nah, yang paling cost tertinggi adalah pemeliharaan orang tua adalah kesehatannya. Penting sekali orang tua kita punya asuransi kesehatan. Kemudian punya asuransi jiwa, karena itu berkat bagi Anda dan anak-anak Anda. Nah, kapan sih orang tua itu layak pensiun? Ya, menurut firman Tuhan, 1 Timotius 5 ayat 4. Tapi jikalau seorang janda mempunyai anak atau cucu, hendaknya mereka itu pertama-tama belajar berbakti kepada kaum keluarganya sendiri dan membalas budi orang tua dan nenek mereka, karena itulah yang berkenan kepada Allah. Mungkin waktu zaman ini ditulis itu kebanyakan kakek-kakek meninggal duluan, makanya ditulisnya nenek ya. Tapi dalam terjemahan asli sebenarnya kakek nenek ya. Karena itulah yang berkenan kepada Allah. Jadi saya percaya gini, memelihara orang tua sendiri adalah ibadah yang berkenan kepada Allah. Amen. Makanya saya sama suami memberkati orang tua, kami selalu diberkati. Nah, sedangkan seorang janda yang benar-benar janda yang ditinggalkan seorang diri menaruh harapannya kepada Allah dan bertekun dalam permohonan dan doa siang malam. Artinya apa? Orang tua itu jangan ngarepin anak, tapi berharap sama Tuhan. Doain anak-anaknya supaya diberkati. Amin. Nah, ayat 7 penting. Peringatkanlah hal itu juga kepada janda-janda itu agar mereka hidup dengan tidak bercela. Nah, yang saya ingin tekankan ini penting adalah ayat 6. Tetapi seorang janda yang hidup mewah dan berlebih-lebihan, ia sudah mati selagi hidup. Wow. Artinya apa? Banyak orang tua tuh yang nuntut anak harus kasih dia sekian tiap bulan. Ngerti ya? Padahal sebenarnya tanggung jawab anak dalam pemeliharaan orang tua adalah untuk kebutuhan pokok mereka. Paling enggak mereka bisa makan, mereka punya tempat tinggal, mereka bisa sehat. Tapi kalau untuk traveling ke Bali tiap bulan, ke Eropa, beli tas Chanel buat mama, beli sepatu Belly buat papa, itu enggak wajib. Kalau Anda diberkati sampai tumpah-tumpah, semua yang saya ngomong ini enggak penting. Ini enggak berlaku bagi Anda yang kaya meleleh bahasanya ya. Ini bagi kita yang generasi sandwich, tertekan, harus support anak, support diri sendiri, bayar cicilan rumah, support orang tua. Penting Anda ngerti tanggung jawab pemeliharaan kita sama orang tua ini hanya kebutuhan pokok, bukan kemewahan. Kalau Anda diberkati lebih, monggo. Amen. Nah, ayat 8. Tetapi jika ada seorang tidak memeliharakan sanak saudaranya, apalagi seisi rumahnya, orang itu murtad dan lebih buruk dari orang yang tidak beriman. Jadi kalau Anda punya kemampuan memelihara keluarga besar, katakan adikmu, anaknya gak bisa sekolah karena adikmu susah, kakakmu gak punya uang lebih untuk
nyekolahin anak-anaknya. Ada baiknya kita sebagai orang yang beriman dan punya berkat lebih memberkati keluarga sendiri. Kemudian yang 9 ini yang menentukan kapan orang tua mulai disupport. Yang didaftarkan sebagai janda hanyalah mereka yang tidak kurang dari 60 tahun. Jadi kita bisa lihat dari firman Tuhan, kewajiban anak yang sudah dewasa untuk mengurus orang tuanya adalah ketika orang tuanya sudah masuk usia tidak produktif atau alias pensiun. Yaitu di atas usia berapa? 60 tahun. Ingat, tanggung jawab anak adalah pemeliharaan, penghidupan orang tua, kebutuhan pokok, bukan kemewahan. Nah, bagaimana kalau uang pas-pasan Bu Heni? Kita nggak bisa kasih ke orang tua berupa tunai setiap bulan. Saran saya, orang tua tinggal bersama kita. Karena otomatis kalau masaknya satu dapur lebih ringan. Masalahnya banyak menantu yang nggak mau serumah sama mertuanya. Ya kalau uangnya pas-pasan, Anda harus mengajak orang tua tinggal bersama. Percayalah, ini akan jadi jauh lebih murah. Daripada bayarin listrik 2 rumah, mendingan 1 rumah, mengerti maksud saya? Tagihan air 2 rumah, biaya asuransi 2 rumah, dan dapur ngebul 2 rumah, lebih irit 1 rumah. Tapi menantu dan mertua harus berdamai. Kalau enggak Anda enggak bahagia, amen. Nah, saya akhiri gini. Umur manusia itu menurut firman Tuhan, Mazmur 90 ayat 10, masa hidup kami 70 tahun, dan jika kami kuat 80 tahun. Nah, kalau Anda ngambil asuransi, hati-hati. Saya sama suami pernah terjebak, ditawari seorang teman, asuransi jiwa. Yang ternyata hanya mengcover kami sampai 65 tahun saja. Sedangkan kata firman Tuhan, masa hidup kita 70 tahun. Kalau kuat 80, ada amin? Nah, apa kata firman Tuhan dalam Kejadian 6 ayat 3? Ini lebih bahagia ya. Tapi kalau saya sih gak mau sampai setua ini ya. Berfirmanlah Tuhan, rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia. Karena manusia itu adalah daging, tetapi umurnya akan berapa? 120 tahun saja. Ada loh, neneknya PA saya, si Grace, itu udah umur 110 kalau gak salah ya. Nah ini 120 tahun umur manusia. Nah asuransinya pasti udah batal. Karena asuransi di Indonesia hanya mengcover jiwa sampai 99 tahun. Nah saya akhiri, kapan tanggung jawab orang tua sama anak selesai. Karena gini, ada perpindahan nih. Ya, dari kita ngurus anak, lalu kita hanya fokus hidup kita dan orang tua saja. Kapan tanggung jawab orang tua kepada anak-anak selesai? Di usia 45 sampai 60. Ingat, anak-anak usia produktif sudah harus kerja, menghidupi hidup mereka sendiri dan mengurus keluarga mereka sendiri. Tanggung jawab kita sudah selesai sebagai orang tua. Karena anak-anak udah harus mandiri di sekitar usia kita. Tergantung Anda menikah umur berapa. Kalau saya katakan anak saya umur 25 tahun, katakan nih, tapi saya beruntung ya, anak saya kuliahnya udah kelar. Jadi mereka tahun depan udah mulai kerja, saya kelarnya cepat, umur 20 udah kelar. Berarti kurang lebih saya sudah bisa lepasin anak-anak saya di usia saya 48 tahun lah. Asik kan? Jadi tanggung jawab saya cuma orang tua. Nah, semakin cepat Anda bekerja, semakin cepat tugas Anda mengurus anak-anak Anda selesai, sehingga Anda bisa beralih hanya fokus pada hidup Anda dan orang tua Anda. Dan ingat, Anda harus sudah mulai mikirin di usia ini selesai dengan anak, Anda alihkan itu untuk investasi masa tua Anda sendiri. Bukan hanya memelihara orang tua Anda, tapi Anda harus punya tabungan buat masa tua. Tabungan yang baik buat masa tua adalah income pasif tentunya dan asuransi. Again. Karena ketika kita sakit, jangan sampai kita nyusahin anak kita. Jangan sampai ketika kita sudah tua dan butuh masuk rumah sakit, amit-amit ya, namanya juga mesin udah tua harus dipelihara, banyak perawatan. Jangan sampai kita nyusahin anak-anak kita. Dan ini yang paling penting, bicara warisan. Firman Tuhan berkata, Amsal 13 ayat 22, orang baik meninggalkan warisan bagi anak cucunya. Orang baik itu meninggalkan warisan, bukan beban. Jangan sampai ninggalin utang buat anak-anak. Di masa tua, ketika kita mulai masuk usia 50 sampai 65, kita ngurus orang tua kita. Yang kedua, kita mesti mikirin tabungan buat hari tua kita sendiri. Yang baik adalah bangun passive income, cari jalan gimana
Ya, ada program-program bank atau asuransi yang Anda bisa join, atau Anda bikin kos-kosan, Anda beli apartemen berapa biji disewain, beli rumah berapa biji dikontrakin, itu passive income. Kemudian mulai berpadan dengan hidup Anda, hiduplah lebih sederhana, udah tua jangan neko-neko. Tadi firman Tuhan bilang, janda yang hidup bermewah-mewah itu sudah mati selama dia hidup. Jadi jangan sampai kita udah tua makin mewah, aneh, mau pajang-pajang kemana ya kan? Nah, kita udah harus hidup berpadan. Dari tabungan kita bisa cukup, enggak nyusahin orang. Yang kedua punya asuransi, supaya waktu kita sakit enggak nyusahin anak-anak kita. Teman mama saya, waktu mamahnya sakit, masuk rumah sakit, sampai jual rumah. Masih enggak sembuh-sembuh dirawat di rumah sakit lama, sampai jual toko. Yang mana itu adalah pencaharian dia. Sehingga ketika mamanya meninggal, dia enggak punya apa-apa. Jangan sampai itu terjadi sama anak-anak kita, amin. Karena anak kita punya beban sendiri, yaitu anak-anak mereka. Kalau bisa generasi sandwich selesai di kita. Kita yang siapin masa tua kita, passive income dan asuransi paling penting. Kalau bisa ninggalin warisan, aset dan usaha, alangkah indahnya. Tapi ada warisan yang paling luar biasa ini, asuransi jiwa. Ini saya sekali lagi bukan orang yang jual asuransi, tapi saya ngerti ini. Asuransi jiwa itu, Anda nabungnya kecil tiap bulan. Tapi anak-anak Anda akan menuai nilai yang sangat besar. Kalau kita enggak bisa kasih apa-apa, ada satu hal lagi, hiduplah sebagai orang benar dan punya nama baik. Nama baik lebih berharga daripada kekayaan besar. Dikasihin orang lebih baik daripada perak dan emas. Kalau Anda bukan orang kaya raya, pastikan Anda punya nama baik. Kenapa? Warisan yang paling berharga itu yang pertama nama baik. Anak Anda dipercaya orang. Yang kedua, teladan dalam iman dan hidup dalam kebenaran. Ayat terakhir, dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua. Tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan atau anak cucunya meminta-minta roti. Mazmur 112 ayat 1 sama-sama. Haleluya, berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Anak cucunya akan perkasa di bumi, angkatan orang benar akan diberkati. Berapa banyak Anda yang mau meninggalkan warisan yang berharga buat anak-anak cucu Anda? Tuhan berkati. Silakan Pak Adi. Jadi kita mulai dari judulnya adalah tuntaskan generasi sandwich di tanganmu, gitu ya. Tuntaskan generasi sandwich di tanganmu. Menuntaskan generasi sandwich itu sebaiknya dilakukan ke generasi berikutnya, ya. Karena saya suka diprotes tuh sama orang-orang di sosial media. Jadi saya nggak usah biayai orang tua saya lagi. Bukan begitu. Jadi bukan ke generasi di atas kita, tapi kita siapkan untuk generasi sesudah kita. Jadi seperti yang diceritakan Bu Heni, jangan tinggalkan beban ke generasi berikutnya atau ke anak cucu kita, tapi orang tua kita tanggung jawab kita. Seperti apa yang dituliskan di dalam ayat-ayat kitab suci tadi. Ada 4 fase hidup utama di dalam hidup manusia, ya. Masa kecil, ya, masa kecil dari sejak lahir sampai kita masuk sekolah. Itu adalah masa di mana orang belajar segala sesuatu, ya, belajar berjalan, belajar tentang kasih sayang orang tuanya, belajar tentang bagaimana dia harus bersikap, ya. Lalu masa sekolah itu mulai dari masuk PAUD kali ya, sampai selesai perguruan tinggi atau kalaupun nggak selesai perguruan tinggi sampai selesai sekolah dan memasuki dunia kerja. Ya, fase ketiga adalah masa kerja aktif. Jadi mulai kerja sampai dengan kalau tadi Ciheni bilang umur 60 tahun dimulai dengan pensiun, gitu ya. Jadi masa kerja aktif kita definisikan sampai mulai pensiun, ya. Lalu kemudian barulah disebut masa pensiun, ya. Jadi 4 fase terbesar di dalam hidup kita. Biasanya kita tidak terlalu concern dengan tidak terlalu aware dengan 4 fase hidup ini. Kita jalanin apa adanya. Ya, mungkin kalau kita ditanya satu-satu, mau pensiun umur berapa? Belum tentu orang bisa langsung jawab. Secara legal di Indonesia, pensiun itu baik swasta maupun negeri, ada undang-undang tenaga kerja yang mengatur 55 sampai 60 tahun, baik swasta maupun negeri ya. Kita memang bertambah 1 tahun setiap 3 tahun sekali. Jadi kalau pada saat undang-undang tenaga kerja dikeluarkan, usia pensiun 55. 3 tahun setelah undang-undang itu dikeluarkan jadi 56.
3 tahun sesudah dikeluarkan jadi 57 ya. Nanti berhentinya di 60 tahun pensiun ya. Nah, lalu apakah kita sudah pernah berpikir atau sudah pernah merencanakan pensiun kita? Kebanyakan juga tidak. Kita sibuk untuk menghabiskan hari-hari kita dengan kehidupan bekerja, khususnya di Jakarta ya. Pagi-pagi keluar dari rumah udah kena macet ya. Di kantor deadline udah sabrak-abrak, pulang nanti kena macet lagi, sampai di rumah udah mabok. Nggak pernah punya waktu untuk mikirin sebenarnya kalau saya nanti pensiun saya mau ngapain gitu ya. Tidak terlalu menjadi agenda penting gitu. Jadi ini yang menjadi area yang perlu kita bahas hari ini ya. Bagaimana sebaiknya mengatur hidup kita nanti di usia 60 itu. Ya, sesudah 60. Karena perencanaan untuk pensiun itu sebaiknya dilakukan sedini mungkin ya. Jadi apalagi kalau kita punya agenda menuntaskan generasi sandwich di tangan kita. Satu contoh yang cukup viral ya, sekitar beberapa bulan yang lalu, mungkin pernah dengar nama artis laga Hong Kong Jackie Chan. Jackie Chan punya harta 40 juta US dollar. Tidak dia wariskan ke anaknya. Dia kasih ke yayasan ya, dia kasih ke yayasan. Itu kan kalau 40 juta US dollar setara dengan 600 miliar rupiah gitu ya. Dia bilang saya mau menuntaskan generasi sandwich di tangan saya. Jadi dia bilang gini, kalaupun warisan saya ini saya kasih ke anak saya, mereka mungkin akan menghabis-habiskannya. Tapi kalau mereka punya uangnya sendiri, mereka akan membelanjakan uangnya sendiri. Ini contoh orang yang menghentikan generasi sandwich di tangannya dengan sangat ekstrim. Tapi tidak ada satupun anaknya yang protes. Bahkan waktu dia mengucapkan itu, anak-anaknya itu terharu dan berlinang air mata karena dia mendapatkan uang yang 40 juta US dollar itu sampai patah dan luka-luka selama dia kan mulainya dari stuntman ya di film-film. Itu contoh yang luar biasa bagaimana dia memutus generasi sandwich. Apa sih generasi sandwich? Mungkin banyak di antara kita juga belum terlalu aware ya apa generasi sandwich. Tadi sebenarnya udah di-mention sama Ciheni. Generasi sandwich adalah orang yang memiliki peran ganda dalam urusan keuangan ya. Jadi dia selain menanggung dirinya sendiri, dia menanggung generasi yang di atasnya dan menanggung generasi yang di bawahnya. Itu ya yang disebut generasi sandwich. Kita cepetin sedikit mengenai definisi ini supaya kita bisa cerita lebih lancar tentang bagaimana menuntaskan generasi sandwich. Ya, ada 3 tipe generasi sandwich ya, ada tiga tipe generasi sandwich. Traditional sandwich generation ini yang paling banyak ya, yang paling banyak usianya sekitar 30 sampai 40 ya. Dia menanggung orang tuanya, menanggung dirinya dan menanggung anak-anaknya ya. Lalu kemudian the club sandwich generation, ini orang yang udah lebih tua lagi ya, mungkin di sekitar 50 sampai 60, dia masih punya orang tua, punya anak, tapi anaknya barangkali tidak terlalu baik gitu ya bekerja, sehingga dia juga udah punya cucu dan dia masih menanggung cucunya gitu ya. Ini lebih berat lagi ya. Jadi the club sandwich generation itu lebih berat daripada traditional sandwich generation. Dia bahkan menanggung 4 generasi ya. Ini yang artinya si anaknya tidak terlalu bisa menanggung dirinya sendiri. Yang ketiga adalah open face sandwich generation. Ini biasa yang usia produktif 20 sampai 30 tahun. Di dalam keluarga tersebut dia yang paling bisa mencari penghasilan sehingga dia menanggung dirinya sendiri dan menanggung keluarganya ya. Bisa saja dia menanggung selain orang tuanya, dia menanggung juga saudara-saudaranya yang lain ya. Dia belum berumah tangga. Biasanya generasi open sandwich generation ini. Apa sih dampaknya generasi sandwich? Biasanya mereka jadi burn out. Kenapa? Karena dia punya tanggungan yang sebegitu besar. Dia jadi kerjanya banting tulang. Kalau nggak bisa dia penuhin.
kebutuhan itu tidak bisa dia penuhin. Jadi dia harus mati-matian untuk bekerja. Dan ini membuat dia burnout secara fisik dan mental. Bahkan barangkali pun minggu mbok ya gereja lah gitu ya. Janganlah juga minggu dipakai buat cari uang. Dihajar terus, jadi tidak ada liburnya. Ya, dari minggu ke minggu kerja terus untuk mencapai target penghasilan yang bisa membiayai seluruh generasi yang menjadi tanggungannya. Biasanya generasi ini juga orang-orang yang seperti ini dihantui rasa bersalah. Karena kadang-kadang ya namanya rezeki kadang tercukupi, kadang enggak. Nah pada saat enggak itu dia feeling guilty. Karena dia merasa sayalah tiang dari keluarga ini. Saya pilarnya, penghasilan semua ditumpukan di pundak saya. Dan itu membuat mereka merasa bersalah. Selalu diliputi kekhawatiran kalau seandainya misalkan sales nggak tercapai, insentif nggak keluar gitu ya. Itu contoh yang paling sering dihadapi generasi muda saat ini ya. Tidak memiliki waktu untuk diri sendiri, bahkan dia tidak bisa berpikir tentang hobinya, berpikir tentang kalau cerita anak sekarang healing ya, relax, piknik gitu ya, clubbing, nggak ada itu. Seluruh hidupnya dia tumpahkan untuk cari uang untuk membiayai keluarganya. Nah, ini cara memutus generasi sandwich. Jadi seperti tadi saya sampaikan, yang kalau kita mau memutus generasi sandwich bukan memutus ke atas ya, memutusnya ke bawah. Bagaimana caranya membuat pertama diri kita sendiri pada saat kita nanti pensiun tidak menjadi tanggungan anak. Ya, jadi memutusnya itu ke bawah bukan ke atas. Orang tua tadi seperti yang disampaikan dalam ayat kitab suci adalah tanggung jawab kita, gitu ya. Jadi bukan yang itu yang disarankan untuk diputus. Oke, mulai besok saya putus rantai generasi sandwich, orang tua nggak saya biayai lagi. Bukan itu. Bagaimana membuat supaya pada saat kita pensiun kita tidak menjadi tanggungan anak-anak kita. Jadi kita self-sufficient fund. Ya, jadi kita bisa membiayai diri kita sendiri. Ada 4 caranya. Pertama, kita rencanakan keuangan secara baik. Kedua, rencanakan kesehatan secara baik. Ketiga, rencanakan aktivitas secara baik. Dan rencanakan spiritual dan nilai-nilai yang kita anut secara baik. Keempat poin ini satu sama lainnya sebenarnya saling terkait ya. Jadi kalau keuangannya baik, maka ya terutama keuangan ya. Keuangan itu akan langsung secara otomatis memutus mata rantai generasi sandwich ke bawah ya. Kita tidak menjadi tanggungan anak-anak kita. Tapi kesehatan juga menjadi sesuatu yang sangat penting yang juga berkaitan dengan uang. Mungkin kita tidak terlalu sehat dan itu bisa menjadi tanggungan buat anak-anak juga. Tadi seperti cerita Bu Heni, sampai anaknya jual rumah, bahkan jual toko, padahal toko itu adalah merupakan sumber penghasilan utama buat keluarga itu ya. Jadi kadang-kadang ini banyak terjadi di keluarga-keluarga besar kita ya. Sakit lama, habis-habisan, udah habis semua, meninggal juga gitu ya. Akhirnya meninggal juga, habis-habisan gitu. At the end meninggal juga, tapi sesudah meninggal orang nangisnya itu karena 2 hal. Satu karena ditinggal oleh yang meninggal, satu karena udah habis semua untuk berobat ya. Jadi nangisnya itu lebih meraung-raung lagi ya kalau begitu itu situasinya. Ya. Jadi kemudian perencanaan aktivitas. Sebenarnya kalau kita pensiun umur 60, apakah kita mau langsung di rumah saja gitu ya? Enggak, itu justru cepat stroke ya. Jadi cara menghindari stroke yang paling baik pada usia di atas 60 adalah beraktivitaslah seperti biasa. Ya, cuman hindari yang stressful gitu ya. Tapi jangan berhenti beraktivitas. Banyak sekali paradigma yang salah dipraktekkan. Begitu pensiun tinggal melihara burung gitu ya. Di rumah pagi-pagi bangun jam 10, ngopi. Habis itu tidur dia habis makan gitu ya. Nanti bangun lagi makan siang gitu. Jadi benar-benar pensiun itu adalah berhenti beraktivitas. Itu totally salah gitu ya. Tetaplah beraktivitas. Nanti beraktivitasnya ngapain kita omongin. Perencanaan spiritual ini sangat penting ya. Manusia tidak hanya terdiri dari daging, tapi kita punya roh ya. Kalau orang sibuk, orang Jakarta, dia masih punya waktu nggak untuk urusan spiritualitas? Mostly tidak ya. Kantor-kantor sekarang punya
membuat begitu banyak deadline, begitu banyak target yang harus di-achieve ya. Kalau nggak keluar tukinnya, nggak keluar insentifnya, macem-macem lah. Memang di-push sedemikian rupa karena company-nya juga berkompetisi semakin berat gitu ya. Company yang tidak sanggup berkompetisi dengan sangat ketat, dia tidak akan survive ya. Akibatnya apa? Manajemennya memaksa seluruh karyawannya untuk fight dengan habis-habisan supaya company-nya bisa compete dengan baik ya, untuk bisa survive. Jadi itu yang membuat orang-orang Jakarta jadi semakin tidak manusiawi ya. Kenapa tidak manusiawi? Ya urusan spiritualitasnya itu ya mungkin hari Minggu pun kadang-kadang aduh capek banget. Enggak gereja kita, udahlah tidur aja ya. Kemarin pulangnya 11:30 malam tuh ya. Sabtu malam masih lembur sampai jam 12 malam. Minggu pagi dibangunin buat gereja, dia bilang nanti aja kita ikut yang jam 5. Ya jam 5 udah kesorean tidur lagi. Ya nggak jadi gereja satu hari nggak apa-apa, minggu depan masih ada hari Minggu. Ini yang sering terjadi di orang-orang sibuk ya. Tapi kalau kita udah 60 tahun, kita sudah semakin dekat dengan Tuhan. Ya, cobalah membuat tabungan yang lebih banyak gitu ya. Supaya kita seandainya pun dipanggil gitu ya, kita udah cukup dekat dengan Tuhan. Tidak hanya dekat dengan urusan duniawi saja. Rencana pensiun adalah strategi keuangan yang dibuat oleh individu untuk mempersiapkan masa pensiun mereka. Jadi ada 4 ya, keuangan, kesehatan, aktivitas, dan kehidupan spiritual. Perencanaan keuangan, nah ini yang paling penting. Estimasi pengeluaran di masa pensiun. Siapa yang pernah mikirin ini? Berapa sih nanti yang perlu saya siapkan kalau saya pensiun? Pengeluaran bulanannya berapa? Saya pernah ngobrol dengan beberapa klien saya yang sudah pensiun. Jadi sebelum dia pensiun, pengeluaran rumah tangganya 20 juta sebulan. Dia ngomong sama istrinya, ini menjelang pensiun. Mah, nanti kalau sudah pensiun, bisa nggak kita buat supaya pengeluaran kita 15 juta sebulan? Kenapa Pak? Lah kan kita udah gak punya penghasilan tetap. Kita cuman punya tabungan dana pensiun yang harus kita hemat sampai kita dipanggil Tuhan. Oh bisa Pak, yang mana yang mau dipotong? Ini. Jadi dia berjanji suami istri, dari 20 juta sebulan dia mau menghemat menjadi 15 juta sebulan. Apa yang terjadi setelah pensiun? Bukannya turun, malah naik 25 juta sebulan. Sudah 5 bulan dia pensiun. Selama 5 bulan berturut-turut, bukannya jadi 15, jadi 25. Kenapa? Banyak jalan-jalannya, ya. Dia ke coffee shop sama teman-temannya, alumni, ya. Paling sering ini kan WhatsApp grup alumni ini, banyak sekali agendanya, lebih banyak agendanya dibanding waktu masih bekerja, ya. Alumni kumpul makan siang di mana gitu ya, ikut makan siang. Terus ngopi, ya ngopi ini kan kelihatannya sederhana ya. Nanti saya juga punya contoh. Ngopi itu kelihatannya 35.000 secangkir itu kelihatannya simple. Tapi nanti saya punya hitungannya. Kalau ada orang yang ke kafe satu cangkir kopi sehari, 30 hari, 30 kali 35.000 ya. Itu kalau bisa dihemat separuh aja, kita bingung juga lihat tabungan yang dia dapat dari menghemat secangkir kopi sehari. Ya, itu nanti ada contohnya. Jadi ternyata tidak mudah menurunkan standar hidup pada saat pensiun. Saya punya klien yang lain, saya bilang, apakah memang applicable menurunkan standar hidup once Anda pensiun? Dia bilang, how come? Saya punya waktu yang jadi banyak lebihnya, tapi saya disuruh turunkan standar biaya hidupnya. Nggak mungkin itu bisa terjadi. Artinya, waktu kita berhitung, nomor 1 itu tadi ya, estimasi pengeluaran di masa pensiun, jangan berpikir tidak realistis. Kalau mau realistis, malah lebih besar pengeluarannya setelah pensiun dibanding sebelum pensiun. Itu berdasarkan orang-orang yang sudah pensiun. Ya, orang-orang yang tadinya sibuk bekerja atau bahkan punya posisi yang cukup baik ya. Jadi dia punya strata sosial itu kan. Strata sosial orang membuat orang punya pengeluaran pada certain level gitu ya. Dia harus begini, ngobrol ini, ketemu ini gitu ya. Dia akan sangat down sekali kalau seandainya, kemana si Amir?
kayaknya dia menghemat. Jadi pertemuan kali ini dia nggak datang. Iya kan. Terus minggu depan ditanya lagi, Amir kemana? Nggak boleh sama istrinya, nggak cukup biayanya gitu ya. Gajinya nggak cukup gitu, gaji pensiunnya nggak cukup. Ini bikin orang down, nelongso katanya orang Jawa itu nelongso ya. Nelongso itu ujungnya apa? Sakit secara fisik ya. Itu kan sakit secara mental yang berdampak kepada fisik. Yang sebenarnya dibutuhkan orang pensiun adalah hatinya gembira. Hati gembira adalah obat. Iya kan ya? Tapi kalau pensiun malah disuruh menghemat, bukannya hati gembira yang didapat. Bolak-balik temennya telepon, lu jadi datang nggak? Itu kan sesuatu yang berat untuk dijawab ya. Kenapa lu nggak bisa datang? Kan kita udah sama-sama pensiun, gitu ya. Apa mau jawab apa coba? Kalau sekali dua kali bisa cari alasan, gitu ya. Set up pagu tabungan pensiun, ya. Berapa? Dari nomor 1 kita bisa tentukan, ya. Setiap orang punya angka yang berbeda, ya. Tapi kita bisa buat hitungannya pakai rumus future value. Nanti kita ada satu contoh di halaman belakang, ya. Tapi cukup mengejutkan kalau seandainya kita berpikiran untuk menyiapkan uang pensiun, bukan uang pensiun, uang yang bakal kita belanjakan 5 juta sebulan saja pada usia kita mulai 60 tahun. Ternyata kita harus ngumpulin uang 2,9 miliar. Itu bukan pekerjaan gampang ya, ngumpulin uang 2,9 miliar. Nanti saya ada contoh hitungannya. Kalau bisa ngumpulin uang 2,9 miliar sampai dengan umur 60 tahun, maka kita cuma boleh spend 5 juta per bulan sampai umur 75 tahun. Saya pakai asumsi umur harapan hidup 75 tahun ya, saya pakai asumsi itu. Jadi dalam 15 tahun kita cuma boleh keluarkan 5 juta per bulan. Untuk itu pas pensiun kita harus punya tabungan 2,9 miliar. Gampang nggak bikin tabungan 2,9 miliar? Jadi ini bukan persoalan kecil ya, ini bukan persoalan kecil. Tapi kita tidak pernah menyadarinya dan tidak menyiapkannya. Khususnya orang Indonesia, cenderung orang tua adalah tanggungan anaknya. Seperti tadi kata Bu Heni ya, nggak bisa 2 rumah, 1 rumah. Bisa 1 rumah Bu Heni, tapi berantem mulu itu mertua sama menantu. Sampai ada tanaman yang namanya lidah mertua. Kenapa itu? Itu pasti yang memberi nama itu menantu itu yang ngasih nama ya. Kok ada tumbuhan namanya lidah mertua? Ya, jadi benar tuh kata Bu Heni, ngumpulin 2,9 miliar sampai dengan usia 60 tahun itu hanya punya kemampuan belanjanya 5 juta sebulan. Bisakah hidup dengan 5 juta sebulan? Di Jakarta mungkin ada yang bisa, tapi ada yang nggak bisa, tergantung standar kehidupannya ya. Kalau melihat tarif listrik sekarang gitu ya, tarif IPL sekarang, listrik, air dan keamanan, ya itu sisanya nanti udah kepotong 20% kali ya dari situ ya, angka itu. Rencanakan sumber penghasilan di masa pensiun. Orang bekerja, terutama ini orang kantoran nih, dia kerja aja terus gitu ya. Pernah nggak berpikir nanti kalau saya udah pensiun, saya mau bisa ngerjain apa yang tetap menghasilkan, tapi bisa saya kerjakan tanpa stressful. Dengan teknologi yang seperti sekarang, dengan kemajuan bisnis online sekarang, itu sangat bisa, tapi dimulai dari jauh-jauh hari ya. Bisnis online yang gampang-gampang aja lah, masuk ke Tokopedia, buka 1 toko sendiri. Bisa nggak buat hidup? Bisa, nggak harus susah-susah amat jualan kita. Ya, jangankan jadi reseller, jadi dropshipper saja kalau mau ditekunin dengan baik dari jauh-jauh hari. Itu cukup buat hidup sekarang ini gitu ya. Semua serba online kok. Kalau ada orang yang punya talenta bisa pinter ngomong aja di sana sini ya, jadi guru, jadi apalah gitu ya, yang bicara ya. Itu kan nggak terlalu stressful ya. Itu pasti bisa hidup ya. Jadi tidak ngabisin yang 2,9 miliar itu tadi. Gitu ya. Terus kemudian siapkan sumber dana darurat. Ada satu survei yang dilakukan oleh indonesiana.id. Ternyata 46% orang Indonesia dana daruratnya hanya cukup untuk hidup 1 minggu tanpa penghasilan. 1 minggu loh.
Jadi kalau tiba-tiba dia dipecat dari kantornya, belum dapat kerjaan baru lebih dari 1 minggu, 46% di antara kita udah terpaksa minjem. Gitu ya. Sedemikian tidak pentingnya, bukan nggak penting sih sebenarnya, sedemikian tidak concernnya orang Indonesia terhadap yang namanya tabungan dana darurat. Pernah ada yang tahu nggak teman-teman berapa sih tabungan dana darurat yang tidak boleh dicoel-coel angkanya? Dan sebaiknya dibuat dalam rekening yang berbeda dengan rekening yang kita gunakan sehari-hari. Ada yang pernah tahu nggak berapa sih sebaiknya? 3 sampai Pak Fikri tahu tuh. 3 sampai 6 bulan pengeluaran bulanan kita minimum di range itu ya. Di range itu. Artinya apa? Kalau seandainya pendapatan utama kita somehow kena sesuatu, nyari gantinya itu enggak segampang itu. Gitu ya. Jadi kalau misalkan kita bikin 3 bulan dana darurat kita, paling tidak kita punya waktu 3 bulan untuk nyari untuk nyari penghasilan baru udah harus dapat gitu ya. Nggak dapat 3 bulan berarti dana daruratnya yang dipanjangin gitu ya. Tapi berdasarkan survei yang dilakukan oleh Indonesia.id itu tadi, orang Indonesia cuma punya seminggu dari penghasilan bulanannya. Dana daruratnya itu seminggu. Kita jangan ikut yang itu ya. Kalau bisa buatlah lebih panjang. Ya, buatlah lebih panjang. Apa yang terjadi pada pandemi yang lalu? Kita boleh dibilang efektif 2 tahun, ya. Semua industri entertainment, industri hospitality selesai, ya. Kafe, ya. Dilarang ke kafe sama pemerintah. Gimana itu orang yang punya kafe? Gimana orang yang bekerja di kafe, menggantungkan hidupnya dengan bekerja di kafe? Kalau kafenya nggak boleh dikunjungin. Ya, seberapa kuat sih uangnya pemilik kafe? Ya, saya pernah ngobrol nih sama salah satu restoran yang di seberang kita ini, namanya Golden Leaf. Selama pandemi dia jual 3 rumah untuk mempertahankan itu. 3 rumah melayang. Demi mempertahankan supaya restoran itu tetap hidup. Kalau punya bos begitu, wah itu happy banget karyawannya ya. Cara paling gampang yang bagaimana? Tutup aja dulu, nanti buka lagi gitu ya. Yang paling banyak dilakukan para owner kan begitu. Kita dimasuki pandemi itu Maret 2020. Maret sebenarnya udah mulai masuk ke Indonesia, tapi orang Indonesia masih banyak yang belum pakai masker. Ya, mulai bulan 6 banyak meninggal, mulai kita concern. Dan pemerintah bilang ya WFH, tidak boleh ke kafe, tidak boleh ke mall. Mall kan tutup semua ya. Kan dulu banyak video yang bercerita betapa tas-tas branded yang di Plaza Indonesia itu berjamur, ya, karena ditutup Plaza Indonesianya nggak boleh masuk, ya. Jadi itu satu tas yang harganya 500 juta atau 600 juta berjamur, ya. Pernahkah orang berpikir asuransi untuk pandemi? Enggak pernah, karena pandemi datangnya 100 tahun sekali, ya. Pandemi datangnya 100 tahun sekali, jadi orang tidak pernah mengasuransikan dirinya untuk pandemi. Kehilangan pekerjaan selama 2 tahun, dana daruratnya sanggup nggak nahannya? Secara teori juga nggak sampai segitu panjang. Ya, secara teori dia bilang 3 sampai 6 bulan dana darurat yang tidak boleh dipakai dan ditempatkan di rekening yang berbeda dengan rekening yang kita gunakan sehari-hari. 3 sampai 6 bulan. Tapi kalau pandemi juga nggak sanggup lah ya, segitu panjang. Lunasi semua hutang sebelum pensiun. Bu Heni tadi udah cerita panjang sekali. Jangan tinggalkan hutang kepada anak cucumu, ya, itu berdosa, ya. Kalau bisa tinggalkanlah nama baik dan harta warisan. Harta bukan hutang, ya. Jadi rencanakan ya, jangan sampai udah usia 45 ngambil cicilan KPR yang panjangnya 15 tahun. Udah pasti lah itu nggak selesai ya. Ya, udah pasti itu nggak selesai pada saat dia pensiun. Syukur dia kalau masih sehat waktu pensiun. Kalau enggak, anaknya lah yang menanggung itu nanti ya, meneruskan hutang KPR. Jadi rencanakan untuk melunasi semua hutang. Hutang rumah, hutang mobil.
buat perencanaan yang baik, jangan ngambil yang panjang-panjang gitu ya, kecuali kalau masih usia 25, 30, ambil yang 15 tahun ya. Kalau saya nggak salah ada yang 20 tahun sekarang ya, ada yang 20 tahun, hati-hati dengan utang itu. Sekarang kan gampang banget berhutang ya, yang namanya pinjol itu tanpa agunan sama sekali, cukup ngasih nomor KTP sama diizinkan masuk ke handphonenya untuk mengakses semua konteksnya. Hari itu juga cair uangnya gitu ya, luar biasa ya. Banyak sekali orang yang korban pinjol, minjemnya cuma 20 juta, bayarnya 600 juta. Itu banyak sekali karena banyak juga pinjol yang tidak di-approve sama OJK. Jadi pinjol-pinjol yang liar itu ya, yang bikin naikin saya enak-enaknya. Ini berbahaya sekali ya. Jadi lunasi semua hutang sebelum pensiun ya. Buat rencana estate, surat wasiat untuk mewariskan semua aset. Orang kita, ya terutama orang Batak ya, banyak yang nggak membuat surat wasiat apapun tentang hartanya. Tiba-tiba dia meninggal, wah, anaknya udah pada menikah. Biasanya yang anak dan bersaudara itu nggak berantem, tapi di sebelahnya ada istrinya. Istri anak nomor 1 sama istri anak nomor 2 nggak akur. Pak, kenapa ini belum dibagi? Itu anak nomor 2 kan memang orang kaya, dia nggak penting warisan itu. Tapi buat kita Pak, penting ini. Orang kita makannya aja susah gitu ya. Anak nomor 2 bilang, ngapain sih cepet-cepet, papa juga itu tanahnya aja belum kering, lu bicara warisan gak malu sama keluarga. Gitu kan biasanya kan begitu ya. Tapi artinya seperti kata Bu Heni tadi, jangan tinggalkan sesuatu yang tidak baik buat generasi berikutnya. Bagi, gampang sekali bikin surat wasiat. Panggil pengacara, serahkan ke trust. Tidak hanya harus nunggu pensiun, umur kita tidak pernah ada yang tahu. Belum pensiun pun banyak kok orang yang meninggal gitu ya. Belum pensiun, masih muda ya. Dan hartanya gimana? Jadi gara-gara enggak? Ya, pada saat harta diwariskan, itu juga ada pajak yang berkaitan dengan capital gain yang mau diwariskan ke anak-anak ya. Misalnya rumah aja. Rumah itu diwariskan pada saat dia ganti nama, itu ada pajaknya. Iya kalau anak yang diwarisi ini punya uang untuk membayar pajaknya. Kalau enggak, itu pajaknya aja jadi gara-gara lagi. Bisa enggak itu diselesaikan dengan asuransi? Bisa. Jadi si orang tua ini pada saat dia bikin surat wasiat, dia tahu itu hartanya NJOP-nya berapa, tahu nilainya, sama pajaknya semua dia udah asuransikan. Jadi pada saat itu dibalik namakan ke anaknya nggak nanggung apapun, dapat aja pokoknya segitu. Jadi nggak ada yang berantem, ya. Janganlah sesudah orang tua pergi, anak saudara bersaudara yang tadinya akur, tapi gara-gara harta jadi pecah. Ya, ini banyak sekali di keluarga-keluarga kita yang seperti itu. Rencana estate ini sekarang dipermudah lagi oleh pemerintah. Sekarang cukup ngubungin kantor Dukcapil di kecamatan masing-masing kalau mau bikin. Ya, ini Dirjen Dukcapil kita hebat ya. Saya salut dengan apa gebrakan yang mereka buat, mempermudah urusan yang beginian. Karena bagaimanapun juga, kalau ini masuk ke pengadilan itu beban negara sebenarnya ya. Orang berantem gara-gara warisan ke pengadilan, itu pengadilan kan yang menyelenggarakan negara. Semakin banyak kasus di pengadilan yang tidak selesai, ya dulu disebutnya kasus peti es 17.000 di Mahkamah Agung. Itu salah satunya ya karena itu gitu ya. Jadi cara menguranginya adalah dipermudah bikin surat warisan. Ya dipermudah, nggak bayar, percaya sama saya. Pergi ke kantor Dukcapil kecamatan, nggak bayar. Ya jadi pemerintah udah menanggung itu. Pertimbangkan masalah perpajakan. Ya itu tadi yang saya maksud masalah perpajakan itu kalau kita mau balik namakan rumah atau mobil gitu ya. Itu balik namanya itu ada pajaknya. Kalau bisa sebagai orang tua sama pajaknya semua udah di cover. Jadi anaknya benar-benar terima udah balik nama, nggak ada yang harus dia bayar ya. Jadi benar-benar yang dia dapatkan adalah warisan harta, bukan warisan hutang. Ini yang saya sampaikan tadi ya. Seandainya nih kita mau bikin di usia pensiun kita, pengeluaran bulanan kita 5 juta per bulan. Ya, 5 juta per bulan itu setara dengan 60 juta setahun. 5 kali 12, ya 60 juta setahun.
pada saat ini, nah ini kebetulan saya bikin contohnya untuk generasi yang masih muda ya, generasi sandwich yang masih muda. Usianya saat ini 30 tahun dan dia sesuai dengan legal peraturan perundang-undangan pensiun pada usia 60 tahun. Berarti dia masih punya sisa produktif 30 tahun. Usia harapan hidup 75 tahun ya, itu udah bagus. 75 tahun udah bagus. Inflasi rata-rata 4%. Kita lupakan apa yang terjadi di belahan dunia. Negara-negara maju justru inflasinya ada yang udah 12% sekarang ya di Eropa. Maka future value tabungannya adalah 60 juta satu tahun dikali 1,04, itu 0,4-nya itu adalah inflasi, pangkat 30. 30 itu adalah umur 60 kurang 30 ya. Dikalikan lamanya hidup setelah pensiun, 75 kurang 60, 15 tahun. Itu ya 2,4 miliar. Ya, 2,4 miliar tuh yang harus kita siapkan dari sekarang. Kalau mau punya duit yang bisa di-spend 5 juta sebulan pada saat kita pensiun selama 15 tahun. Jadi kalau kata Bu Heni tadi, kalau 110 tahun belum meninggal juga udah habis itu duit. Ya, cuman cukup sampai usia 75 tahun tuh. Ya. Jadi, wah susah banget, banyak banget yang harus dibuat. Sebenarnya enggak juga harus begitu, tapi paling tidak kita punya tabungan 5 juta setiap bulan. Cukupkah 5 juta setiap bulan untuk hidup kita? Kalau enggak cukup, persiapkan dari sekarang investasi atau aktivitas setelah pensiun yang masih menghasilkan uang. Ya, misalkan nih contoh nih, ada ibu-ibu yang diberi talenta pinter masak. Pinter masak harus buka warung kah saat ini? Tidak. Banyak sekali orang yang jualannya online. Orang pesen online, ya, bukan beli paket per paket, pesen, ya. Pesta pembaptisan anak di rumah kumpul keluarga besar, misalkan 15 kepala keluarga. Makannya gimana? Pesan online. Gitu ya, kumpul-kumpul keluarga besar pesan online gitu ya. Jadi pesanan online ini sekarang dengan sangat mudah. Ini buat yang ibu-ibu yang berpikir bagaimana saya bisa mencari uang setelah saya pensiun. Bisa. Nggak pinter masak? Ya belajar, ya kan ya. Bisa bikin, saya beberapa klien saya yang saya coach itu begitu, ibu-ibu. Ibu bisa jahit nggak? Nggak bisa. Pernah dengar nama Anne Avanti? Tahukah berapa menjahitkan satu kebaya ke Anne Avanti? Ya nggak usah harus kayak Anne Avanti. Tapi maksudnya, bisakah kita belajar itu untuk menambah penghasilan pada saat pensiun? Kan nggak juga harus berat banget ya kerjaan untuk menjahit baju. Walaupun yang dibuat itu yang bukan mass product ya. Kalau mass product jatuhnya nanti jadi pabrik garment ya, tapi kita bikin yang bisa diorder ya. Bapak-bapak yang pinter ngomong ya, ngajar ya, orang sales ini pinter ngomong nih ya, bapak-bapak. Orang dia jualan apa aja bisa, masa sesudah pensiun dia gak bisa pakai itu kemampuan talenta yang Tuhan beri untuk dia pinter berbicara. Itu pasti bisa jadi guru yang gak bisa ngajar di perguruan tinggi, ngajar di SMA. Gak bisa ngajar di SMA, ngajar di SMP. Sekarang ngajar pun sudah online ya. Ngajar udah online. Sekarang 95% kuliah S3 dilakukan dengan online. Udah gak ada lagi ketemu muka. Artinya orang bisa ngajar dari rumah. Itu dampak positif dari pandemi ya. Orang bisa hidup fully dari online ya. Jadi banyak yang bisa dilakukan untuk menambah yang 5 juta per bulan itu tadi setelah pensiun. Tapi dipilih yang nggak stressful, tapi menghasilkan. Jadi jangan pernah berpikir setelah pensiun itu berhenti beraktivitas di rumah saja. Wah berat banget tanggungan anaknya nanti itu. Ya, berat banget tanggungan anaknya. Seperti kata Bu Heni tadi ya, tanggungan anak kepada orang tuanya hanyalah sebatas makan dan tempat tinggal, bukan untuk jalan-jalan. Orang kalau udah pensiun pengen jalan-jalan gak? Pengen lah.
Orang waktu masih kerja nggak sempat jalan-jalan. Terus kapan jalan-jalannya? Keburu mati. Keburu nggak bisa jalan-jalan karena udah pakai kursi roda. Ya, jadi jalan-jalan menikmati hobi sebenarnya itu dilakukan pada saat kapan? Pada saat pensiun. Bukan pada saat masa kerja aktif tadi ya, 4 fase hidup itu. Pada saat pensiun itulah orang menikmati hidup yang sesungguhnya. Ya, dia bisa beribadah sak mau-maunya dia harinya. Dia bisa menjalankan hobinya sak mau-maunya dia. Dan dia bisa jalan-jalan ke sana kemari sak mau-maunya dia. Harus ada uangnya kan gitu ya. Next, ini kita masuk ke nggak kebaca kali ini ya? Kebaca nggak ya? Ini contoh dana pensiun yang didapatkan dari kantor. Ya, mau swasta, mau pemerintah. Ada kewajiban perusahaan untuk membayar BPJS tenaga kerja namanya, BPJS TK. 5,7% dari gaji. Ya, 5,7% dari gaji. Ya, anggaplah kenaikan gaji 5% per tahun. Usually kenaikan gaji kita di atas inflasi ya. Jadi kalau inflasi kita, karena kalau kenaikan gaji sebesar inflasi berarti orang itu jalan di tempat. Nggak naik sebenarnya gajinya. Nggak naik purchasing power-nya ya. Jadi tapi kita bikin supaya ini jadi konservatif. Kenaikan gaji tahunan 5% per tahun. Maka seandainya gajinya sebulan 10 juta. Dia punya tabungan dana pensiun yang dipegang oleh BPJS tenaga kerja itu sebesar 570.000 sebulan. Ya, kalau ini dikumpulkan selama 20 tahun misalnya ya, kita berasumsi orang ini udah berusia 40 tahun ya, itu terkumpul 414 juta rupiah pada saat pensiun. 414 juta rupiah. Tadi untuk 5 juta per bulan aja 2,4 miliar ya, berarti uang ini sama sekali nggak cukup. Jadi jangan pernah mengandalkan uang dana pensiun yang dari BPJS Tenaga Kesehatan yang dibayar oleh kantor. Jangan pernah andalkan itu. Itu udah pasti dapat, tapi nggak cukup, nggak akan cukup. Ya, ini yang jadi membuat kita harus lebih kreatif berpikir. Ya. Lalu harus dari mana? Salah satunya pikirkan apa yang akan kita kerjakan yang bisa menghasilkan uang tapi tidak stressful pada saat pensiun. Ya, itu dulu. Baru kemudian dari biaya hidup kita, dari kebiasaan-kebiasaan kita, apa yang bisa kita hemat? Apa yang bisa kita hemat? Ya. Hemat bukan berarti juga terus harus kencangkan ikat pinggang, nggak boleh ngapa-ngapain gitu ya. Hidup kita hanya untuk kerja, pulang, tidur, kerja lagi besok. Nggak juga begitu ya. Saya punya contoh kalau kita misalnya punya kebiasaan ngopi 1 kali sehari, harganya 37.000 ya. Coba 35.000 setiap hari, setiap pulang kerja. Ini orang generasi milenial, Gen Z itu ya kebiasaan ya. Kayaknya kalau nggak ngopi, dan ngopinya sebenarnya bisa nggak di rumah? Oh, nggak enak tuh kalau di rumah. Enaknya di coffee shop ya. 35.000 per hari ya. Lalu harus berhenti ngopinya? Enggak. Cobalah ngopinya dikurangin 1 hari. Jadi hari ini ngopi, besok enggak. Lusa ngopi, hari berikutnya enggak. Ya, dengan menghemat itu saja kita udah menghemat 1 bulan 525.000 rupiah. 15 kali 35.000 rupiah, itu 525.000 rupiah. Seandainya uang yang 525 per bulan ini kita belikan reksadana. Sekarang gampang banget ya beli reksadana, silakan hubungin bank masing-masing bilang, gua mau beli reksadana. Sekian dari tabungan saya, silahkan potong otomatis. Itu dengan sangat mudahnya semua bank melakukan itu. Ya. Itu kalau kita kumpulkan selama 20 tahun, itu menghasilkan 144 juta rupiah. Yang 35.000 setiap 2 hari sekali. Itu kelihatannya sangat sederhana tapi bisa menghasilkan 144 juta rupiah pada saat pensiun nanti. Reksadananya ya.
ini contoh juga yang bisa kita pikirkan untuk dilakukan. Enggak juga harus dalam bentuk ngurangi kopi itu tadi ya. Tapi kan setiap orang punya pengeluaran yang rutin-rutin yang sebenarnya masih bisa dikurangin supaya bisa beli reksadana. Reksadana adalah salah satu contoh investasi yang aman untuk jangka panjang. Ya, reksadana. Jadi pilih juga yang jangan yang misalnya ini ada tabungan yang bunganya unbelievable atau saya beli kripto aja lah. The higher the return, the higher the risk. Ya, jadi lebih tinggi returnnya, lebih tinggi hasilnya, risknya lebih tinggi. Memang begitu hukum dunia ini. Jadi ambil yang risknya moderate atau yang risknya rendah. Walaupun akibatnya adalah returnnya juga moderate atau returnnya juga rendah. Tapi kan kita bicara uang pensiun, ya. Uang pensiun jangan dipakai di yang high risk, ya. Jangan ikut arisan yang bayar 12 kali, pas narik terimanya 13 kali. How come bisa begitu ya? Itu pasti ada yang gak beres tuh. Jadi kadang-kadang orang-orang kita ini gampang kali diiming-imingi ya. Makanya kayak Abu Tur ya. Berapa banyak itu? Hampir 10 triliun dia kumpulin Abu Tur. Dia yang jemaah haji. Dan korbannya semua adalah orang-orang yang tidak berpendidikan. Ya, petani, penjual asongan gitu ya. 10 triliun dia bisa kumpulin ya. Kalau saya yang jadi hakimnya itu si pemilik Abu Tur itu saya bikin seumur hidup dia gak boleh keluar lagi dari penjara ya. 10 triliun dari orang-orang yang seperti itu gitu ya. Kalau orang kaya yang dia tipu silakanlah ya. Jadi jangan pernah berinvestasi untuk dana jangka panjang kita di udah mau habis 5 menit lagi. Oke. Ya, perencanaan kesehatan. Nih, asuransi kesehatan. Ini yang paling sering bikin habis dana pensiun. Ada yang namanya critical illness insurance ya. 4 penyakitnya itu, penyakit kritis. KJSU, kanker, jantung, stroke, urenofrologi, ginjal. 4 penyakit ini sebenarnya ditanggung oleh BPJS kita. Tapi 38 provinsi di seluruh Indonesia, kalau dia mau merujuk ujungnya di Jakarta. Jadi misalnya kanker, kita punya Darmais, itu 38 provinsi loh ke situ. Jantung kita punya Harapan Kita, 38 provinsi ke situ. Jadi kalau rumah sakit provinsinya nggak sanggup, dia dorong ke Harapan Kita. Apa akibatnya? Orang udah, rumah sakit provinsi bilang, Anda harus segera di ring atau bypass. 3 bulan lagi lo baru di ring sama Harapan Kita. Keburu selesai gak kalau 3 bulan lagi baru di ring? Selesai. Salahnya Harapan Kita enggak? Bukan. Wong yang ngantri itu kayak begitu kok. Itu antriannya saya percaya dia enggak ada pat gulipat untuk menggeser-geser daftar antrian. Percaya saya. Sedemikian banyaknya. Jadi seperti kata Bu Heni tadi, asuransi dipakai bos. Terutama critical illness. Kalau untuk penyakit yang biasa-biasa nggak akan habis tabungan kita dibikinnya. Ya. Tapi kalau penyakit kritis sebentar itu rumah kejual. Ya, 1 kali cuci darah kalau kena ini ya, kena ginjal paling murah sekarang 250.000 1 kali cuci darah. Ada nggak orang yang cuci darah bertahun-tahun? Ada. Dia hidupnya di situ. Jadi kayak lampu dia. 2 minggu setelah cuci darah lampunya udah mulai redup, cuci darah lagi, terang lagi lampunya gitu ya. Jadi yang begitu-begitu itu diasuransikan. Silahkan kontak asuransi masing-masing ya. Saya pikir di dalam ICI juga banyak yang bisa membantu ya dari sisi asuransi. Kontak. Khususnya KJSU, critical illness, jangan main-main. Jangan ngandalkan BPJS Kesehatan, nggak akan sanggup. Cukuplah BPJS Kesehatan untuk penyakit yang normal-normal ya. Kalau kena disentri ya, kena infeksi ISPA, saluran pernafasan atas, silahkan pakai BPJS kan murah ya, 75.000 per bulan. Ya, semua pasti sanggup itu. Tapi untuk KJSU atau critical illness nggak bisa BPJS itu. Ya, keburu mati orangnya. Ya, ini tadi antrian penyakit kritis itu ya 1-3 bulan,
Kenapa? Karena BPJS kita berjenjang. Jadi nggak bisa kita datang kuculuk-kuculuk ke harapan kita, saya mau begini karena kata dokter saya sebelumnya saya begini. Nggak bisa. Oh kalau gitu Anda masuknya lewat emergency ya. Jadi harus berjenjang, masuk lewat puskesmas, masuk rumah sakit tipe C nggak bisa tanganin, masuk tipe A, tipe B nggak bisa tanganin, masuk rumah sakit tipe A, nggak bisa tanganin, baru dia ke rumah sakit jejaring pusat. Ya, itu yang berbahaya dari kesehatan. Dana kesehatan darurat, kalau kita sebenarnya sudah berasuransi untuk critical illness, dana kesehatan daruratnya sebenarnya tidak perlu besar-besar. Ya. Jadi dana kesehatan daruratnya itu kita boleh pindahkan menjadi premi asuransi untuk critical illness kita. Gaya hidup sehat ya, kita ini harus aktif secara fisik walaupun kita sudah pensiun. Jangan berhenti beraktivitas, makan sehat dan seimbang dan menjaga kesehatan mental. Nah ini juga penting ya, jangan berhenti. Jadi pada saat kita pensiun kita tetap harus aktif. Dan membuat sesuatu penghasilan yang tetap jalan ya, walaupun tidak bekerja seperti sebelumnya yang masuk jam 9 pulang jam 5. Itu kalau udah pensiun ya jangan ngambil kerjaan yang begitu lagi lah. Ambil kerjaan yang bisa dilakukan sambil menjalankan hobi ya, menulis misalnya kalau punya talenta menulis, bikin buku ya, banyak yang bisa dilakukan. Jadi konsultan atau bisnis online. Ya ini rencanakan aktivitas yang berkaitan dengan hobi, aktivitas yang stressfulnya rendah ya. Hubungan interpersonal ini penting nih ya. Jadi pada saat kita sudah mulai pensiun, menjaga komunikasi, terlibat dalam kegiatan sosial. Kegiatan sosial itu salah satu kunci kebahagiaan adalah pada saat kita memberi sesuatu kepada orang lain. Ya, kebahagiaan itu ada di situ. Pada saat kita melakukan sesuatu ke orang lain, sebenarnya di balik itu ada kebahagiaan. Dan ini adalah obat, karena katanya kitab suci adalah gembira, hati yang gembira adalah obat. Hati yang gembira pada saat kita melakukan sesuatu buat orang lain. Jadi lakukan itu. Kalau udah pensiun, jangan lagi ngejar-ngejar proyek yang mungkin nilainya besar, tapi ngejarnya itu sampai tengah malam gitu ya, udah tua aja, janganlah. Pelihara hubungan keluarga ya. Ini juga tercermin ya, ada beberapa keluarga yang begitu erat hubungannya satu sama lain ya. Ada satu keluarga yang misalnya mengalami kemalangan, semua ngumpul di situ. Tapi ada nggak keluarga yang dia mengalami kemalangan, nggak ada keluarganya yang datang? Bahkan tetangganya pun yang datang cuma Pak RT, ada nggak? Ketemu nggak yang begitu? Ada itu loh. Ya. Minimal, kalaupun keluarga kita jauh-jauh semua, tetangga terdekat kita adalah keluarga kita, kan begitu ya? Jadi pelihara hubungan keluarga. Nah kalau udah bicara spiritual, semua tadi sebenarnya udah diceritakan sama Bu Heni ya. Tunaikan kewajiban spiritual yang belum sempat terlaksana di masa lalu. Ada nggak yang pernah kepengen ke Israel? Gara-gara kerja nggak sempat-sempat. Oke? Ya. Jadi itu mungkin kalau udah spiritual mungkin semua teman-teman udah tahu lah ya. Jadi saya pikir dengan ini saya akhiri materinya.